Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wajiz nomor 16. Wa bada'a tadwinu ilmi usulil fikhi. Wa bada'alan memulai opo tadwinu ilmi usulil fikih, mengkodifikasi atau membukukan ilmu usulil fikih, binahwin syamilin kelawan arah syamilin kang konferensif. Wa bada'alan memulai opo tadwinu ilmi usulil fikih binahwin ala yadi Imam Syafi'i ingatase tangane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi yang memulai membukukan ilmu usul fikih itu adalah Syekh Imam Syafi'i al-Mutawaffa kang wafat sanata mi'atain wa arba'in tahun 204 Hijriah fi kitabihi ing dalam kitab Imam Syafi'i rupane kitab Ar-Risalah. Wa huwa utawi kitabuhu iku awalu mudawanin awal-awal den tulis fi hadzal ilmi ing dalam ikilah ilmu. Jadi kitab Risalah karya Imam Syafi'i yang pertama kali ditulis untuk menerangkan persoalan ilmu usul fikih yang lebih rinci dan lebih tartib, sehingga bahasa-bahasa usul fikih juga sudah dimunculkan. Ilman karena untuk mengenali bi anna qaidah hadzal ilmi, karena untuk dikenalkan tentang kaidah-kaidah hadzal ilmi, kaidah ikilah ilmu. Kanat mangka ana opo qaid hadzal ilm iku ana iku mar'iyatan untuk menjaga fi ijtihadati sahabati ing dalam ijtihade para sahabat, wa tabi'in lan piro-piro tabi'in, wal a'immatil akhirin lan piro-piro imam-imam kang akhir. Jadi untuk diberitahukan bahwa kaidah-kaidah fikih itu, kaidah-kaidah usuliyah itu untuk menjaga ijtihadnya para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang mutaakhir. Wa tadhammanat lan memuat opo ijtihadatuhum, ijtihade sahabat, tabi'in dan aimatul akhirin, ahyanan ing dalem kadang-kadang memuat kaidah usuliyatin ing piro-piro kaidah-kaidah usuliyah far'iyatin kang bangsa cabang-cabang. Tu'adu dianggap opo qaid usuliyah, dianggap asasan haleda di dasar, karena dianggap bahwa kaidah-kaidah usuliyah itu untuk menjadi dasar dalam mentarjih atau memenangkan fitarjih ing dalam memenangkan bainal adillati ing dalam antarane piro-piro dalil al muta'aridoti kang kontradiktif. Karena dijadikan dasar untuk memenangkan antara
terjadi dalil-dalil yang kontradiktif. Mithla qiyasi hadis sakron, sepadane menyamakan hukumane sakron alal qadhif ing atase wong kang nuduh zina tanpa saksi. Fi ijtihadi Ali radhiyallahu anhu ing dalem ijtihade sahabat Ali radhiyallahu muga-muga ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anu saking sahabat Ali. Wa kaunal mutaakhiri lan anane ulama mutaakhir iku yansakhu nasakh apa mutaakhir al mutaqaddima ing ulama terdahulu, seperti hanya ulama mutaakhir yang menasakh ulama mutaqaddim au yuhassisuhu atau menaksis sapa mutaakhirhu ing mutaqaddim fi ijtihad Ibnu Mas'ud ing dalam ijtihade sahabat Ibnu Mas'ud bi anna iddatal hamili kelawan setuhune idae wong kang hamil ditinggal mati bi anna iddatal hamili kelawan setune idae hamil al mutawaffa kang ditinggal wafat anha saking hamil opo zaujuha bojone al hamil biwad il hamili kelawan idah lahiran. Jadi bagi-bagi ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya itu dengan menggunakan idah hamil. Li'anna hadhil iddata, karena stune ikilah idah ja'at kau anna sunas alaiha ing atase hadhil iddah fi surati tolaki ing dalam surat tolak. Karena persoalan iddah ada nasnya dalam surat At-Tolak allati nazalat kang temurun opo suratut tolak ba'da suratil Baqarah ing dalam sawise surat Baqarah allati fiya kang iku ing dalam surat Baqarah hukmu iddatil wafati utawi hukume iddah wafat. Jadi dalam surat Al-Baqarah diterangkan tentang hukum iddahnya wafat, idahnya hamil. Wa kataqdimil mutawatir lan kaya mendahulukan hadis mutawatir, dan seperti hanya harus mendahulukan hadis mutawatir alal ahadi ngariakan ing atase hadis ahad. Wal khosilan mendahulukan lafadz khos, memakai lafadz khos alal ami ing atase lafadz kang umum. Wa tahrimilan mendahulukan keharaman alal ibahati ing atase diperbolehkan. Wa takhsisil amilan menaksis lafad am, naksis nganggo apa bil khosi kelawan lafad khos. Wa hamlil mutlaqilan nangguaken lafad kang mutlak alal muqayyadi ngatasé lafad muqayyad bi tahrimid dami kelawan harame geti al masfuhi kang mengalir fakot hale belaka liburudi karena tumekai liburu di ayatin karena tumakaya ayat rupane ayat audaman masfuha audaman atawa indara masfuhan kang mengalir wa ayatin lan tumakaya ayat maning hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir hurimat diharamaken alaikum ing atase sira kabeh opo al maitatu bangkai wadamu lan darah. Summa tataba kari-kari terus mengikuti sopo al ulama ba'da Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i membukukan kitab yang menerangkan tentang usul fikih. Setelah itu baru datang bermunculan imam-imam usuli yang mengarang dan membuat buku yang berhubungan dengan usul fikih. Ba'dal Imam Syafi'i dalam sawise Imam Syafi'i radhiyallahu an fi ta'lifi ing dalam ngarang atau nganggit fi ilmil usul
ing dalam ilmu usul, kemudian berdatangan yang fokus untuk mengarang sebuah buku yang menerangkan tentang usul fikih bainal isyabi ing dalam kang luas sekali penjelasannya, wal ijazilan kang ringkas sekali penjelasannya, dari mulai kitab-kitab usul yang besar dan yang kecil mulai bermunculan. Illa anna hunaka angin setuhune mokon-mokon ulama ikutori kota ini dengan menggunakan dua metodologi fit ta'lifi dalam menganggit atau dalam mengarang. Tetapi ulama membuat ilmu usul fikih itu dengan menggunakan dua cara, dua metodologi. Satu dengan menggunakan thoriqatul mutakallimin dengan metodologinya ulama mutakallimin, wahum utawi mutakallimin iku jumhurul usuliyin. Jumhurul usuliyin, mutakallimin itu adalah yang disebut dengan jumhurul usuliyin. Wa thoriqatul hanafiyah lan metodologi al hanafiyah. Jadi yang pertama adalah thoriqatul mutakallimin, yang kedua adalah thoriqatul hanafiyah. Wa mihwarul khilafi utawi tempat putarane khilaf baina thoriqata ini ing dalam antarane dua metodologi. Jadi putaran perbedaan metodologi pembuatan metode ilmu usul fikih itu huwa utawi mihwarul khilaf iku kaifiyatu taqriril qaidatil usuliyah, tata carane mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah atau tata cara meletakkan kaidah-kaidah usuliyah. Perbedaannya berada pada bagaimana meletakkan kaidah-kaidah usuliyah itu. Hal yutlabu anata den supri atau den tanya opo antakuna nyenta ana opo kaidah usuliyah ana iku sabiqatan terdahulu alal furu'i ingatase cabang-cabang, watat bi kotilan penerapan, watat bi kotilan penerapan, kasakni jami'in nadhoriyatil falsafiyah kaya kahanane sekabiane teorine atau pemikirane para filsafat. Jadi apakah kaidah ditetapkan dulu terus di bawahnya akan ada cabang-cabangnya, yang tentunya cabang-cabangnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Nanti yang tidak sesuai itu termasuk dalam kategori pengecualian, atau dibalik justru tidak begitu. Lah yang ini itu yang terbalik dari kaidah terlebih dahulu kemudian cabangnya disesuaikan, itu adalah metodenya mutakallimin yang di dalamnya termasuk adalah Syafi'iyah. Au annal furu'al ijtihadiyah tak, atau setuhune cabang-cabang kang bangsa ijtihad al mangkulata kang dipindah kang dinukil an imamil madhabi saking imam madhab, hiya utawi furu iku al aslu dadi pokoke, wa amman nadhoriyatu anapun utawi konsepe fahiya mangka utai nadhoria iku at-tabi'u kang mengikuti. Lah kalau thoriqah Hanafiyah
Tidak demikian. Kesebalikan daripada thoriqah Syafi'iyah dan thoriqah mutakalimin. Atau thoriqah mutakalimin itu disebut juga dengan mayoritas atau jumhurul ulama usul. Kalau thoriqah Hanafiyah itu dengan dicari dulu permasalahan-permasalahan cabang. Dari itu kemudian dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Jadi jawaban dari masalah-masalah cabang itu dirumuskan menjadi sebuah kaidah, atau dengan kata lain mengambil dari bawah. Mengambil dari bawah itu namanya apa itu? Induksi. Induksi ya. Mengambil dari bawah, disimpulkan jadilah sebuah kaidah. Kalau yang thoriqatul mutakalimin ada dalil dijadikan kaidah, kemudian di bawahnya adalah cabangnya kaidah itu sendiri. Lah berarti dampaknya apa? Dampaknya kaidah usuliyah mutakalimin termasuk Syafi'iyah atau jumhurul usuliyin itu lebih ringkas karena disesuaikan dengan dalil. Kalau kaidahnya Hanafiyah akan panjang sekali karena untuk mencakup, karena untuk merangkum dari persoalan-persoalan cabang dirangkum dan akan menjadi kaidah maka relatif kaidah-kaidah dari Hanafiyah itu lebih panjang dan lebih enak. Pemakaiannya adalah kaidah-kaidah jumhurul usuliyin yang di dalamnya ada thoriqatus Syafi'iyah. Thoriqatul mutakallimin utawi metodologi mutakallimin iku tazu jadi istimewa opo hadhihi thoriqatu ikilah metodologi bitakriril qaidil usuliyah kelawan menetapkan kaidah-kaidah usuliyah hasbama tadullu sesuai oleh milang-milang nunjuaken alaihi ingatase ma opo adalah ilu piro-piro dalil wal barohinun nasiyati lan bukti-bukti nas wal lughawiyah tilan bukti-bukti lughawiyah wal kalamiyati lan bukti-bukti logika wal akliyati tegese bukti logika min ghairil iltifat saking tanpa menengok ilal furu'i maring cabang-cabang ilal furu'il fikiyati maring cabang-cabang fikih. Jadi kalau thoriqatul mutakallimin itu adalah cabang ikut ke kaidah, kaidah itu ikut dalil, gampangannya begitu. Wa khosaisu hadhil madrasah wa khosaisu hadhil madrasati utawi keistimewaane ikilah madrasah metodologi yang digagas oleh thoriqatul mutakallimin atau jumhurul usuliyin yang di dalamnya ada asy-Syafi'iyah. Apa kehebatan khosoisnya? Ijmalan kelawan secara global iku salasun ana telu. Ada 3 kehebatan bagi thoriqatul mutakallimin. 1 al-i'timadu, berpegang teguh atau memegang alal istidlali, ngeceki alal istidlali ingatase dalil, alal istidlalil akli ingatase dalil-dalil logika al mujarrodi kang murni. Jadi satu kehebatan thoriqatul mutakallimin ini adalah berpegang teguh, berpegang ketat pada dalil-dalil yang rasional saja.
Jadi kalau tidak rasional tidak masuk di dalam kaidah. Ada beberapa cabang-cabang kemudian prinsipnya sama tetapi tidak masuk dalam kaidah. Berarti itu termasuk dalam bahasa mustasnayat. Karena ada bahasa likulli qaidatin mustasnayat. Ada pengecualian-pengecualian. Wa adamu ta'assubi lan ora nanane ta'assub li madzhabin fikhin maring mazhab fikih muayyanin kang tertentu. Juga tidak adanya ta'assub bagi mazhab fikih yang tertentu, seumpama terkait fatwa-fatwa. Seumpama mazhab Syafi'iyah berfatwa, la fatwa ini seumpama tidak sesuai dengan kaidah-kaidah usuliyahnya, maka ini jelas tidak dihiraukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Lah makanya thariqatul mutakallimin ini nyaris tidak ta'assub karena berdiri ketat di atas, berpegang teguh pada dalil-dalil yang rasional. Oh, wal iktisaru wa adamu ta'assub wal iktisaru, dan ringkas alal furu'il fiqhiyah ing atase cabang-cabang fikih limujarrodit taudhihi wal misali, karena orang anak penjelasan wal misali lan gambaran. Wa imamu hadhil madrasati utawi ketua besar madrasah thariqatul mutakallimin iku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah, alladzi wadu'a kang sampun meletakkan sapa alladzi wadu'a kang sampun meletakkan sapa Asy-Syafi'i usulahu ing usule Imam Syafi'i qabla fikih ing dalam sadurunge fikih. Jadi usul dulu kemudian fikih, karena fikih itu harus mengikuti usul. Waqad abrozalan teman-teman memberikan Waqad abrozalan teman-teman sudah jelas sopo ma'alimu hadit thariqati, tanda-tandai ikilah metodologi. Jadi sudah jelas tanda-tanda metode ini diikuti oleh Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Wa min asyhari kutubi hadit thariqati lan lui masyhur-masyhure kitab usul wa min asyhuri kutubi hadhi thariqati lan saking luwih masyhur-masyhure kitab kang fokus pada thariqah mutakallimin. Jadi pengikut-pengikut thariqah mutakallimin, bukan thariqah Hanafiyah, thariqah mutakallimin yang disebut juga dengan jumhurul usuliyin, yang di dalamnya ada Imam Syafi'i rahimallahu, adalah kitab Al-Umdah. Kitab Al-Umdah utawi kitab Al-Umdah iku li Qadhi Abdul Jabbar, dikarang oleh Imam Qadhi bin Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kang bangsa Mu'tazilah mazhabi. Wal Mu'tamadu lan kitab Mu'tamad iku li Abil Husain Al-Basri, kadue dikarang oleh Abi Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Lah banyak Mu'tazilahnya yang mengikuti pada thariqatul mutakallimin. Wal Burhanu lan kitab Burhan lil Imamil Haramain, lah baru ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, lil Imamil Haramain kadu Imam Haramain rupane Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Wa waliduhu utawi bapane Abdullah iku Abu Muhammad beserta bapaknya memakai thariqatul mutakallimin semua dalam membuat karya ilmiah usul fikihnya. Wal Mustasfa lan kitab Al Mustasfa
li Abi Hamid Al-Ghazali kadue Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga punya karya usul fikih yang metode usul fikihnya itu dengan menggunakan caranya Thariqatul Mutakallimin. Wal mahsul lan kitab mahsul li Fakhriddin Ar-Razi kadue Imam Fakhriddin Ar-Razi. Wal ihkam lan kitab ihkam fi usulil ahkam ing dalam menerangkan usul-usule piro-piro hukum li Abil Hasan Al-Amudi kadue Imam Abi Hasan Al-Amudi. Wal minhaj lan kitab minhaj lil Baidawi kadue Imam Baidawi Asy-Syafi'i kang bahasa Syafi'i madhabe. Wa syarrahu lan nyarahi hu ing minhaj sapa Jamaluddin Al-Isnawi, Syekh Jamaluddin Al-Isnawi wa ghairihi lan liyane kabeh. Wa minhaju hadzi tariqati utawi dalane ikilah piro-piro metodologi iku iradut ta'rifati mendatangkan beberapa definisi-definisi al-mantikiyati kang logis wal lughawiyati lan bangsa lughawi. Summal ahkami syar'iyati mangkari-kari piro-piro hukum syariah. Tata cara thariqah ini bagaimana menerangkan kitab-kitabnya yaitu dengan iradut ta'rifatil mantikiyah wal lughawiyah, dengan menyajikan definisi-definisi yang logis dan bahasa-bahasa yang baik, seperti ada bahasa-bahasa usul seperti hanya al-istisab, seperti hanya ada sazan zari'ah, seperti apa lagi syar umang qoblana, ahlul madinah dan lain-lain. Summal ahkam musyar'iyah, maka piro-piro hukum syar'iyah. Summal adillat, kemudian beberapa dalil. Wadilalatul alfadilan, dilalatul alfad ala ma'aniha, menunjukkan lafad pada maknanya. Summal ijtihadu, makari-kari keterangan tentang ijtihad wa taklid lan keterangan tentang taklid. Thariqatul Hanafiyah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim